Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayukan anugerah kehidupan. Pada hari ini, salah satunya adalah jam 7 nanti saya akan merayakan Ekaristi untuk intensi arwah. Mari kita lihat bahwa gereja kita, lingkungan kita, keluarga-keluarga kita itu banyak mengintensikan doa untuk arwah. Maka banyak juga misa-misa untuk intensi mendoakan arwah yang sudah dipanggil. Saya sebagai seorang imam hampir setiap malam lah kasarannya itu misa arwah. Maka terpikir dalam diri saya, bagaimana perayaan peringatan arwah itu juga menjadi kesempatan berkatekese tentang iman secara mendalam. Di antaranya yang saya buat adalah saya cenderung memilih bacaan harian dan bukan bacaan sesuai dengan peringatan arwah, karena itu sudah biasa terjadi. Saya memilih bacaan harian karena kalau harian itu kan terus-menerus setiap periode 2 tahun berganti, sehingga setidaknya umat lebih banyak mendengarkan aneka firman Tuhan walaupun misa peringatan arwah. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, otomatis urean tentang firman atau homiliku tidak melulu pada soal kematian, tetapi soal kehidupan. Tentu saja dikaitkan dengan kenangan akan seseorang yang sedang kita peringati. Nah, nanti sore saya akan misa di satu lingkungan untuk peringatan arwah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan satu frasa yang aneh. Mati kui biasa. Aneh toh? Wong mati mumping pisan kok biasa. Tetapi begini yang saya maksud. Memang seseorang akan sampai pada kematian yang definitif. Seperti Bapak Sukardi ini dalam usia 82 tahun. Itu definitif. Tetapi bukankah kematian itu sedang kita alami masing-masing saat ini juga? Sedikit demi sedikit kita itu sedang mati, berproses mati. Kalau ada anak kecil 3-4 tahun menari-nari di sini sementara misa dan romonya khotbah, kita akan senang. Ya, kita akan bangga dan kita tidak akan ngelek njur diseret nganti nangis. Rapopo wong jenenge bocah cilik. Ning nek tiba-tiba ono ibu suka kono joget ning kene, sementara kita misa sereten. Ya toh? Artinya lihatlah masa kanak-kanak kita mati. Leres nggih? Kalau di Bantul itu, saya kan orang Bantul, dekat pabrik gula Madukismo. Kalau musim tebu ditebang, ada lori lewat, kita siap untuk melolosi tebu, ya kan? Atau di ladang kita cari tebu, apa yang kita lakukan? Brakoti, gitu kan? Saiki bayangke welinu. Leres nggih? Kita mati dalam konteks itu. Jadi memang sungguh-sungguh real kita itu sedang mati. Sithik mboko sithik. Umur 59 kaya aku, pantangane wis kakean. Akeh apa-apa ra entuk. Mati. Sampai pada akhirnya nanti memang definitif
seseorang mati. Itulah kenapa saya mengatakan mati itu biasa. Wong awake dhewe lagi mati, berproses. Banyak hal harus kita tinggalkan mau tidak mau. Mati itu kan juga keniscayaan. Mau tidak mau mati, rasa nyang-nyangan. Kalau Tuhan mau memberikan usia 80 tahun, ya 82 tahun. Tetapi seseorang mungkin baru 40 tahun dipanggil Tuhan. Mungkin 16 tahun dipanggil Tuhan dan kita tidak tahu. Luar biasa kalau kita sadari. Maka tentu saja ketika kita ingin memaknai bahwa kita sedang berproses menuju kematian, ojo wedi mati. Nggih. Iki aku ora menasihati sing 10, sing enom-enom karo bocah-bocah iki lho ya. Ya kan wong awake dhewe iki padha ora ngerti. Bareng 80 tahun, 29 tahun. Nggak tahu. Maka entah muda entah tua, jangan takut mati. Karena pasti mati. Nek cetha mati ning tetep wedi, rugi uripe. Gitu. Jadi duk aja-aja aku ditimbali Gusti. Nek remuni Mongol kae Mongol stres. Sing gampang mati kuwi sarak wong loro. Sing gampang mati kuwi sing sombong. Mergo apa ceritane wong sombong iki re mlaku bededang-bededeng. Re delok dangak, ya kan? Ora ngerti ngarepe ana malaikat. Nah, malaikat ketok sepatune malaikat, ora ketok wong dengangak. Ini nek wong ngerti kan munduk-munduk ini. Kono malaikat langsung melayu, ya kan? Rasido dipanggil. Ini remuni Mongol lho ya. Sing ping loro kuwi wong sing budek. Ya kan? Wong dipanggil 2 meter wae ra krungu, apa malah dipanggil malaikat itu Gusti Allah. Terus dia membuktikan bahwa neneknya itu umurnya 106 karena budek dipanggil Tuhan. Ragu, terus ditimbali ragu. Tetapi bukan itu ketika kita tidak takut kematian. Dan takut kematian itu rugi. Tetapi poinnya adalah aku panjenengan ki duwe Gusti Yesus. Iki sing khas Gusti Yesus ki ora iso dipadake karo tokoh-tokoh lain. Ora iso apple to apple, wong Gusti Yesus Gusti Allah sing miyos lan makarya ning donya. Rela menjadi manusia, wafat disalib untuk tebusan dosa. Ini penting sekali. Kanggoku ini poin paling penting. Awake dhewe sok biasa mengatakan, "Ya Yesus penebusku." Tuhan Allah Yesus penebus dunia. Ning ngerti yo apa kuwi tegese nebus. Rasa sing jagi-jagi, nebus kuwi utang gadian. Wis tak critake. Mulane nek kotok Pak panjenengan berdoa ya Tuhan Bapa yang telah melahirkan penebus dunia, elingo nek isin nitipke barang ning pegadian. Kapan arep dijupuk? Ya kan? Nek dijupuk kudu nggo tebusan. Mbuh duit nek mbok menawa mbiyen ya barang tukar menukar barter kan. Itulah kenapa dalam surat Petrus itu ada ungkapan bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal kita telah ditebus. Karena memang konteksnya kuwi ya kaya ning pegadian kuwi mau lho. Aku nek gawe dosa kuwi berarti gadekke diri ning pegadian setan. Ora ono sing iso nebus, Gusti Allah welas asih, lalu Tuhan mengutus putranya, darahnya ditumpahkan di kayu salib sebagai alat bayar untuk yang ada di dalam itu. Maka betapa kita itu sangat mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan begitulah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan
emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau miliki. Tepuk tangan lagi yuk. Seperti itu. Itulah kenapa kematian itu tidak menakutkan, karena ketika seseorang mati dan beriman kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus, dia dijamin penebusannya oleh darah yang telah tertumpah di kayu salib. Kurang luwih ngono kuwi teologine awake dhewe kuwi. Kurang luwih pemahaman imannya ki ngono kuwi. Dijamin oleh penebusan Allah. Maka mati itu bagi kita bukanlah pengadilan, bukan penghakiman. Nek akeh dosane ceblung neraka, nek akeh kabecikan lan amale munggah swarga ora. Nek ngono ayo saiki do ngukur dhewe-dhewe. Kira-kira jenengan nyebung neraka apa munggah swarga? Dia termasuk romane, termasuk sustere padha wae. Neraka ya kan? Nah, nek mung ngono ora perlu penebus. Cukup galeke mesin penimbang. Ya, wis ra ono peran bahkan Allah pun tidak. Karena leboke wae ning mesin akeh. Dosane plung, nek akehane angkat kono nggo apa mesin berjalan kae ya kan munggah swarga. Tetapi persis poinnya adalah aku membutuhkan sosok yang ngewangi aku supaya dosa-dosaku ki resik lan aku bersatu dengan Allah, dan itu adalah sosok Yesus sang penebus tadi. Amin. Maka siapakah kita, juga siapakah Yohanes Baptista Sukardi? Yo mung wong biasa. Aku panjenengan kabeh wong biasa yang juga terbatas hidupnya, yang juga mungkin melakukan dosa dan pelanggaran. Ning di hadapan Allah seperti apa? Injil hari ini menceritakan Petrus mau ngendelke kekuatannya sendiri dan tidak mendapatkan ikan sepanjang malam. Dan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang lebih dalam supaya mendapatkan ikan. Petrus mengatakan, Tuhan, semalam suntuk kami telah menjalaikan dan tidak mendapatkan ikan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tetapi karena ini perintahmu, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Apa yang terjadi? Berlimpah ikan. Maka penutup pertama adalah, yuk, ojo hitung-hitungane dhewe. Ning kersane Gusti Allah ki apa ning nggon urip? Mbok menawa kuwi. Nomor 1. Nomor 2, Petrus ketika Yesus memberi kemurahan dengan memberikan ikan, Petrus ora pantes. Maka Petrus matur marang Gusti, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Apa yang terjadi? Pada orang berdosa Allah tetap berkenan. Lihat, bukan Romo Agus. Ketika Petrus menyadari bahwa sopo to aku kok Gusti Allah kuwi becik banget karo aku. Apa yang dilakukan Yesus? Tuhan, tinggalkanlah. Petrus mengatakan, Tuhan, tinggalkanlah, aku orang berdosa, aku tidak layak. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Diberi kepercayaan Petrus yang berdosa
dan orang biasa itu. Kesimpulannya gampang sebagai poin kedua. Bapak Yohanes Baptista Soekardi, para leluhur kita, orang tua kita, dan kita sendiri yang masih hidup di dunia ini, jangan pernah ngelukro dan putus asa hanya karena kita tidak sempurna. Amin. Tetapi siapapun kita, keadaan apapun kita, aku pengennya ke Gusti. Aku ingin mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik padaku. Dan jangan pernah takut. Itulah kenapa saya mengajak, sebagaimana keluarga juga mengajak, bergembira. Mengenang Bapak Yohanes Baptista Soekardi yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Karena optimisme dan pengharapan itu. Amin. Amin.